Parasat Noah, sumber me'amloas. Eleh toldot Noah. Noah is sadik tamim hayah begerotaf et ha Elokim hitaleh Noah. Ini adalah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, sempurna di generasinya. Nuh berjalan dengan Tuhan. Kata toldot mengacu pada kejadian. Itulah yang digambarkan dalam Amsal 27 ayat 1. Karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari itu. Hal ini didasarkan pada ayat berikut di mana Nuh digambarkan sebagai Violet Noah. Nuh memperanakan. Kata-kata ini dibaca sebagai pengelompokan dari apa yang dikatakan pada ayat pertama kepada kita, yaitu 3 kebajikan yang dipraktikkan oleh Nuh yang berlawanan dari apa yang dilakukan oleh orang-orang sezamannya. Yang pertama, Nuh seorang yang sadik, orang yang benar. Berarti tidak terlibat dalam kekerasan untuk mencapai tujuannya. Torah menyatakan bahwa generasinya Nuh bersalah atas kekerasan yang tak terkendali. Yang kedua adalah Nuh tamim atau sempurna, bahwa ia konsisten dan teliti dalam cara ia mempraktikkan kebajikannya. Torah juga menerapkan istilah tamim untuk para aduma atau sapi merah, yaitu sapi yang bulunya merah seluruhnya. Bahkan bila terdapat 2 helai bulu rambut dengan warna yang berbeda akan mendiskualifikasi hewan semacam itu untuk memenuhi tujuannya, yaitu seekor binatang yang tidak bercelah. Mum adalah istilah Ibrani yang menggambarkan cacat karakter pada manusia. Inilah sebabnya Torah menggambarkan Nuh sebagai tamim, bebas dari cacat. Kita tahu sendiri bahwa orang-orang sezamannya Nuh begitu rusak, luar biasa karakter mereka. Hanya Nuh yang didapati sempurna, ya, seperti standar daripada sapi merah tadi. Menurut pesat teks, alasan mengapa sampai nama Nuh disebutkan 3 kali dalam ayat ini adalah untuk menggambarkan 3 level atau tahap kebajikan yang ia dapatkan, yaitu ia benar, sempurna, dan berjalan dengan Tuhan. Amsal 20 ayat 7 katakan, orang benar berjalan dalam integritasnya, bahagialah keturunannya. King Salomo memberitahu kita melalui ayat ini bahwa seorang tidak dapat dianggap sebagai orang benar atau sadik sampai ketika ia telah berjalan dengan integritas dalam melayani Tuhan. Artinya, di hadapan orang, di belakang orang, di tempat tersembunyi, dia tetap integritas. Dia tahu bahwa Tuhan selalu mengawasi dia dan dia melakukan tepat seperti apa yang Tuhan inginkan. Apa maksud dari integritas yang dimaksud Salomo di sini? Ini berarti bahwa seseorang melakukan mitzvot Tuhan karena cinta dan rasa hormat kepada Tuhan. Bukan karena berharap mendapat keuntungan dari hal ini di mata teman-teman sebayanya dengan maksud untuk mendapatkan kehormatan di mata mereka. Ya, kadang-kadang di depan mereka, depan teman-teman kita berbuat baik, tetapi di belakang belum tentu. Tetapi Nuh tidak seperti itu. Baik di belakang, di depan, di mana saja dia tetap setia. Adalah hal yang pantas bagi manusia untuk melakukan perbuatan baik dan benar dengan kemampuan terbaiknya, tanpa membual atau berbohong tentang hal itu. Bahkan seseorang harus berusaha untuk menahan diri agar tidak mengatakan bahwa dia telah melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti itu. Siapapun yang tahu tentang hal ini dan mengklaim pujian atas perbuatan baik seperti itu, sebenarnya ia termasuk orang yang dianggap telah berbuat dosa. Amsal 10 ayat 8. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Yang dimaksud Salomo dari ayat ini adalah orang yang benar-benar bijak akan memegang mitzvot Tuhan dengan tangannya dan melakukannya tanpa membicarakan hal ini dengan bibirnya. Tetapi orang bodoh melakukan sebaliknya dari apa yang dilakukan oleh orang bijak. Adapun bagian kedua dari Amsal 20 ayat 7 yang dikutip sebelumnya, bahagialah keturunannya, Salomo mengacu pada kemampuan orang tua untuk memberikan pahala
pada anak-anak mereka dan juga untuk generasi yang akan datang. Ini adalah sebuah analogi dengan pepatah Tuhan dalam Keluaran 20 ayat 6, bahwa Dia atau Tuhan akan melakukan kebaikan kepada ribuan generasi dari keturunan orang benar. Ini berlaku bila nenek moyang mereka melakukan mitzvot berdasarkan rasa cinta dan hormat kepada Tuhan. Sedangkan pernyataan berbeda terdapat dalam Ulangan 7 ayat 10, di mana digambarkan kebaikan Tuhan sampai 1000 generasi, karena mengacu pada leluhur yang melakukan mitzvot hanya karena rasa kagum dan takut akan konsekuensi jika mereka gagal melakukannya. Dengan kata lain, akumulasi jasa ayah merupakan sumber manfaat bagi anak-anak mereka di mata Tuhan. Artinya bahwa kebaikan Tuhan akan turun ribuan generasi kalau leluhur mereka atau orang tua mereka melakukan dengan rasa cinta dan hormat kepada Tuhan. Ya, tetapi hanya 1000 generasi saja apabila melakukannya hanya karena rasa kagum atau takut karena nanti gagal melakukannya. Ya, itu berbeda sekali. Mungkin juga ayat-ayat pembuka dalam parasat Noah dimaksudkan untuk memuji Nuh dalam 3 tahap. Masing-masing tahap lebih unggul dari tahap sebelumnya. Torah menyebutkan bahwa Nuh berjalan dengan Tuhan. Kebaikan berjalan dengan Tuhan ini adalah kebijakan yang sangat besar. Kebajikan yang lebih unggul dari kesempurnaan. Kesempurnaan di sisi lain lebih unggul dari kebajikan yang digambarkan sebagai benar atau sadik. Torah menyatakan bahwa Nuh telah mencapai tingkat pencapaian moral ini secara progresif sampai ia telah memenuhi syarat untuk deskripsi et ha Elohim ithalech Noah. Noah berjalan dengan Tuhan.